Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah, siswa-siswi SLBIT Baitul Janah kelas 12. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, pada video pembelajaran kali ini ketemu lagi dengan Adi Ujang dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian bisa memahami makna daripada rukun iman, kemudian macam-macam dari rukun iman dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi, anak-anakku sekalian, daripada rukun iman tadi, ada tujuan pembelajaran yang perlu anak-anakku sekalian pahami. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana memahami makna iman tersebut. Yang kedua, memahami macam-macam rukun iman atau tahu ya macam-macam rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah mengaplikasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa di pembelajaran kita pada kali ini anak-anak bisa memahami makna iman tersebut, kemudian mengetahui macam-macam rukun iman dan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah pengertian daripada iman. Jadi, iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama ataupun keyakinan, kepercayaan kepada Tuhannya, kepada nabi, kepada kitab dan sebagainya. Maka dalam ajaran Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi-nabinya serta kitab yaitu Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini terkait dengan pengertian daripada iman secara umum dan iman dalam ajaran agama Islam, yaitu mengimani ataupun percaya ataupun yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi-nabinya, kepada kitab suci yaitu kitab suci Al-Qur'an dan lain sebagainya. Rukun iman ya. Jadi anak-anak sekalian, rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada atau wujud. Yang artinya setiap muslim itu wajib mempercayai ya. Setiap umat Islam, kita sebagai seorang muslim ataupun beragama Islam itu wajib mempercayainya walaupun belum pernah melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, belum pernah mendengar suaranya, bahkan menyentuhnya. Tapi ini wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dan sebagai
Tuhan daripada Tuhannya kita ataupun Tuhannya umat Islam. Baik, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yaitu beriman kepada malaikat artinya mengimani wujud dan penciptaannya. Itu mengimani 10 malaikat yang perlu kita ketahui, yang wajib kita ketahui, dan tugasnya sekaligus mengimani sifat-sifatnya, utamanya yaitu sifat malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Ada 10 malaikat. Yang pertama ya, Jibril, yang kedua Mikail, Israfil, Ijrail, kemudian Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, itu adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab. Hal ini dimaknai dengan meyakini dan mempercayai keberadaan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya bahwa ya keberadaan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk mengimani keberadaan kitab lain sebelum Al-Qur'an, yaitu seperti Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil yang diturunkan sebelum Al-Qur'an kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah iman kepada Rasul. Yaitu iman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar mengutus Rasulnya. Nah, ini mungkin anak-anakku sekalian sering membaca, mendengar ya terkait dengan 25 nabi dan rasul ya ataupun kisah-kisahnya ya, baik itu kisah teladannya, kisah umatnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita imani, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus nabi dan rasulnya ya sebelum nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir ya. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini ya. Artinya ini meyakini ya dan mempercayai bahwa hari itu ataupun hari kiamat tersebut itu pasti akan datang. Yang dimana hari itu ataupun hari kiamat itu alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur ya, dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang pengertian daripada iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir ya, ataupun yang keenam itu terkait dengan iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar adalah ketetapan ataupun kodonya terlebih dahulu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum diciptakannya alam semesta. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sering disebut dengan takdir. Maka qada dan qadar ini yaitu
kita harus mengimaninya terkait dengan ketetapan ya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala perlu kita mengimaninya. Nah, itu tadi ya anak-anakku sekalian dalam makna umum ya tentang rukun iman. Yaitu tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, bagaimana aplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Sehingga ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang beribadah dan lain sebagainya, salat, zakat dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan iman kepada malaikat. Kita mempercayai ya, wajib mempercayainya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum pernah melihatnya ya, tapi kita harus yakin dan percaya ya bahwa malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, terutama malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab ya. Tentu kita harus meyakini dan mengimani bahwa kitab umat Islam adalah Al-Quran yang perlu kita yakini sebagai pedoman hidup kita ya. Kemudian kita pun harus meyakini bahwa ya ada kitab-kitab sebelum Al-Quran ya yang diberikan ataupun yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab ini ataupun kitab Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya ya, sebagai petunjuk dan pedoman ya yang dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita yakini. Kemudian yang keempat adalah ya iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul ini tentu harus kita yakini ya, kita benar-benar meyakini bahwa Nabi Muhammad ya, sekaligus Rasul kita sebagai umat Islam adalah Nabi yang terakhir ya, tidak ada Nabi lagi ya, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna daripada perintah, larangan ataupun ketentuan ya, kemudian sejarah dan lain sebagainya yang terdahulu ya. Maka turunlah ataupun diutuslah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir dengan kitab yaitu Al-Quran sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah menjadi panutan bagi seluruh umat Islam ya, yaitu kita harus mencontoh ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir tentu ya, yang hari akhir ini atau hari kiamat ini pasti akan datang ya. Kita mungkin anak-anakku sekalian bisa melihat ataupun bisa googling ya, bisa lihat video dari ceramah-ceramah para kiai ataupun ustadz-ustadz ya yang menceritakan tentang ya hari kiamat ya ataupun tanda-tanda daripada
hari kiamatnya mungkin sudah kita rasakan dan kita lihat bahwa banyaknya kezaliman, banyaknya apa namanya kemaksiatan ya, kemudian musibah, kemudian malapetaka, bencana dan lain sebagainya sudah kita lihat bahwa itu adalah bagian daripada tanda-tanda hari hari kiamat ya. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ini harus kita yakini dengan namanya takdir ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu mungkin anak-anakku sekalian yang bisa Abi Ujang sampaikan dalam video pembelajaran kali ini terkait dengan rukun iman secara keseluruhan ya, kalau dispesifikkan atau lebih didetailkan yaitu terkait dengan iman kepada Allah bagaimana ya, iman kepada malaikat, kemudian malaikat yang wajib kita ketahui ataupun kita pahami dan berapa dan sebagainya, itu lebih spesifik lagi ya. Dan kemudian tentang hari akhir, tanda-tanda dan sebagainya itu bisa ke apa lebih spesifik kembali lagi ya. Jadi ini adalah gambaran umum terkait dengan rukun iman ya, rukun iman yang perlu anak-anakku sekalian pahami. Itu tadi ada 6 rukun iman, yaitu pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada kode dan kodar. Itu saja atas perhatiannya di Ujang ucapan terima kasih. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Abi Ujang. Terima kasih. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.